9, aku baru sampai di rumah. Rumah sepi karena penghuninya pergi bekerja. Aku masuk ke dalam kamar, melihat-lihat hasil USG tadi sembari menghilangkan penat. Nanti anakku cewek apa cowok ya? Jadi tidak sabar untuk tahu. Tapi sayangnya masih belum kelihatan. Ucapku berbicara sendiri. Setelah rasa lelahku mulai hilang, aku mulai menjalankan rencanaku. Aku turun ke bawah dan pergi ke dapur. Seperti rencana awal, aku akan mengirimkan makan siang untuk Mas Raffi dan Mama. Dengan bantuan Bibi, aku mulai mengeksekusi beberapa bahan sayur menjadi makanan yang lezat. Setelah selesai, aku menata makanan ke dalam rantang bekal yang akan aku kirim untuk suamiku. "Ini yang untuk Mas Raffi," tanya Bibi. "Iya, Bi. Dan tara, ini akan aku simpan di wadah paling atas," ucapku mengeluarkan benda kecil yang sedari tadi aku sembunyikan. Ya Allah, ternyata itu kejutannya. Aku mengangguk. Dijamin, Mas Raffi sama Ibu pasti sangat senang, seru Bi Marni kegirangan. Setelah rantang makan pertama sudah siap, aku pun melanjutkan menata makanan di rantang kedua, yaitu untuk Mama mertua. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan jika tahu aku hamil. Sama seperti yang awal, di wadah pertama, aku simpan tespek bergaris 2 yang aku bungkus dengan tisu. "Selamat makan, sayang-sayangku," ucapku dengan senyum lebar. "Dah, Bi, berikan ke Pak Tarmin. Suruh dia mengantarkan makan siang ini ke alamat masing-masing." Aku memberikan perintah. "Siap, laksanakan, Bu Mil." Ahai, akan ada drama lagi ini mah. Aku hanya tertawa renyah mendengar ucapan Bi Marni. Selanjutnya, aku tinggal menunggu reaksi dari 2 orang yang aku kirimi makan siang. Selama aku menunggu kabar dari mereka, aku putuskan untuk bersantai di dalam kamar seraya menelepon ibu memberitahukan kabar baik ini. Aku masih belum percaya jika aku akan menjadi seorang ibu. Kuusap perut rataku seraya menyunggingkan senyum bahagia yang tiada tara. "Ada apa, Ra? Kalian baik-baik saja?" tanya ibu saat aku meneleponnya. "Baik, Ibu. Ibu, aku mau cerita sesuatu." "Apa itu?" "Sebentar lagi ibu akan jadi seorang nenek," ujarku seraya menggigit bibir. Ibu terdiam sejenak. Entah apa yang dia pikirkan, namun membuatku risau. Mungkinkah ibu tidak bahagia? "Ibu, kenapa diam saja? Apa ibu tidak bahagia?" tanyaku. "Bahagia, Raya. Ibu bahagia sekali. Jaga baik-baik ya, Neng. Apapun yang dilarang mertuamu, kamu harus turuti. Begitupun dengan yang diperintahkannya. Mereka semua orang pintar, sekolahan, pasti lebih paham dari kita yang hanya orang awam." "Iya, Ibu. Raya tidak akan bandel," ucapku seraya menahan tangis. Akhirnya, aku akan merasakan apa yang ibu rasakan sewaktu dulu. Lelahnya ibu, susahnya ibu, dan semua waktu yang ibu korbankan untukku. Obrolanku dan ibu sudah berakhir. Kini aku duduk santai di ruang televisi seraya menunggu kabar dari Mas Raffi. Namun, sudah 1 jam lebih aku mengirimkan makanan itu, tapi belum ada tanggapan dari Mas Raffi. Berbeda dengan Mas Raffi, Mama malah sudah terlebih dahulu mengucapkan selamat atas kehamilanku meski hanya lewat pesan. "Bibi, kok Pak Tarmin belum pulang juga ya?" ucapku melihat ke arah luar. "Aduh, iya ya, kemana Pak Tarmin? Bibi coba telepon deh." Hatiku mulai tidak enak. Takut jika terjadi apa-apa kepada Pak Tarmin maupun kepada Mas Raffi. "Gimana, Bi? Tidak diangkat, Mbak.
Aku mencoba menghubungi Mas Raffi, tapi dia pun tidak mengangkat panggilanku. Mas, kamu sudah makan, tulisku dalam pesan yang aku kirimkan, namun tidak dibalas. Mas, ada kejutan dalam rantang makanan itu. Mas, kita akan punya anak. Mas Raffi, balas pesanku dong. Rentetan pesan yang aku kirimkan padanya tidak ada satupun yang dia balas. Hatiku semakin risau dengan pikiran yang buruk. Apa mungkin Mas Raffi kecelakaan saat akan pulang setelah menerima kabar dariku? Dan Pak Tarmin yang melihat itu lalu membawa suamiku ke rumah sakit. Aku menggigit jari dengan dada yang terasa sesak. Mbak, itu seperti suara mobil masuk halaman. Ayo kita lihat siapa yang datang, seru Bik Marni. Aku segera berdiri dan pergi menuju pintu utama. Harapanku adalah itu mobil Mas Raffi. Bik Marni membuka pintu dengan tergesa. Aku pun tidak sabar ingin melihat siapa yang turun dari dalam mobil. Ya Allah, Mas Raffi. Aku menutup mulut dengan mata yang membulat sempurna. Bersambung.